Seiring dengan berubahnya zaman, cara mendidik anak juga mengalami banyak perubahan. Ini karena pengaruh kebutuhan hidup di kota besar. Waktu kebersamaan keluarga menjadi terbatas karena kesibukan orang tua, sedangkan tantangan yang dihadapi anak semakin bertambah. Karena itulah sangat penting bagi seorang anak memiliki ketangguhan yang tertanam dalam dirinya sejak kecil. Dalam hal ini, Floor Time berperan. Floor Time adalah suatu program stimulasi anak yang bertujuan merangsang perkembangan kecerdasan intelektual dan emosi anak agar berfungsi secara optimal. Floor Time yang diperkenalkan Stanley Greenspan, seorang psikiater anak asal Amerika Serikat ini digagas berdasarkan berbagai penelitian dalam bidang perkembangan mental anak. Menurutnya, dalam dunia pendidikan, seringkali orang tua merasa bahwa anak harus diajarkan suatu hal yang tidak ingin mereka pelajari. Pada dasarnya, anak suka bersenang-senang, namun kecerdasan dan emosi anak tidak dapat berkembang dengan optimal jika orang tua hanya menuruti segala permintaan mereka. Seperti namanya, Floor Time, di mana orang tua menemani anak bermain di lantai. Namun sebenarnya yang dilakukan lebih dari sekedar bermain di lantai. Saat melakukan Floor Time, orang tua menggunakan waktu tersebut untuk menarik minat anak agar terjadi komunikasi yang menyenangkan, menantang rasa ingin tahu, juga merangsang anak agar timbul ide-ide kreatif. Dan yang paling penting, selama Floor Time, berikan waktu sepenuhnya pada sang buah hati. Selesaikan tugas rumah tangga ataupun pekerjaan lainnya, matikan televisi juga telepon genggam dan fokus hanya pada keinginan si kecil. Seperti yang dilakukan Joan Gunawan, ayah dari Kenneth Sean Gunawan. Kesibukannya sebagai direktur marketing di salah satu resort di Kabupaten Bandung Barat membuat Joan harus benar-benar memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk anak sematawayangnya itu. Floor Time ia nilai sebagai cara jitu untuk membangun kedekatan dengan Kenneth. Terlebih, Kenneth saat ini tengah memasuki usia emas, 3 tahun. Di usia inilah dimulainya pembentukan kepribadian anak. Dengan Floor Time itu, nggak cuman masalah saya nyampein aja, tapi saya bisa lihat reaksi dia itu hasil atau tidak. Hari ini saya bilang ke dia misalnya, Kenneth kamu nggak boleh A, B, C, D, E. Nah, besok-besok itu karena sering Floor Time, memang kan random ya. Begitu secara acak kita bisa lihat apakah dia menanggapi tidak dari yang saya lakuin ini. Kalau ternyata dia menanggapi, kelihatan kok reaksinya dia. Besok dia nggak ngomong keras-keras lagi. Besok dia nggak marah-marah lagi. Nah, kalau ini udah terjadi, berarti hasil dari quality time kita terjadi. Gitu. Dari penelitian selama 25 tahun di Amerika Serikat, kegiatan Floor Time yang dilakukan secara rutin minimal 15 menit sehari dapat meningkatkan kemampuan si kecil di bidang akademis dan sosial. Ia bisa lebih memahami situasi lingkungannya, fleksibel dan toleran pada orang-orang di sekelilingnya. Dan yang paling penting, sisi kreatifnya bisa terasa. Bisa lebih ini sih ya, lebih bonding time-nya lebih oke juga gitu. Dibanding saya ngerasanya kalau misalkan main ke mall gitu kan kadang dia juga sibuk sendiri dengan mainan dia gitu. Kalau dengan Floor Time bisa lebih banyak diajarin, lebih banyak pendekatan emosinya juga lebih terjalin gitu. Manfaat lain dari Floor Time adalah melatih komunikasi anak. Anak akan mulai menunjukkan aksi dan reaksi. Meski hanya dalam bentuk nonverbal, namun anak bisa menyampaikan keinginannya dan mulai berinisiatif. Dari sinilah tercipta komunikasi timbal balik antara orang tua dan anak. Kalau misalnya anak yang tidak melakukan Floor Time, artinya kegiatannya selalu dipaksakan dengan kegiatan apa yang harus diikuti atau yang dilakukan oleh orang tua. Misalnya dia harus mengerjakan ini. Tentu keterampilan untuk mengelola emosinya akan tidak terasah. Kemudian komunikasi juga tidak terasah. Anak kan
akan takut untuk mengungkapkan ide-idenya, perasaan-perasaannya, karena seringkali dia dipaksakan untuk melakukan sesuatu. Kreativitasnya pun tidak akan muncul karena dia dipaksakan untuk menyelesaikan tugas atau melakukan sesuatu yang diharapkan oleh orang lain, dan dia juga tidak terasah untuk melakukan suatu kegiatan atau keterampilan yang sesuai dengan ide atau minat-minatnya. Floor time cocok diterapkan pada anak usia 1 hingga 5 tahun. Seiring pertumbuhan usia anak, floor time tidak terus-terusan dilakukan di lantai. Mengubahnya menjadi diskusi panjang yang menyenangkan bisa jadi pilihan untuk menggali ide, pendapat, dan cita-cita anak. Desi Juliani, Bugi Pramudia melaporkan untuk NET.